Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga atau pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 menyebutkan pasar modal adalah kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek. Pasar modal adalah sarana bagi perusahaan untuk melakukan go publik. Go publik adalah masyarakat luas dan mencatat bursa. Yang B. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga penunjang ini terdiri dari kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemerintahan efek. C. Instrumen atau produk pasar modal yang diperjualbelikan di pasar modal adalah berupa surat-surat berharga. Produk-produk tersebut seperti saham, obligasi, REIT, reksadana, dan indeks berjangka. Tentang jenis-jenis saham dulu nih. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian saham dulu. Apa sih saham itu? Pastinya teman-teman belum tahu kan. Nah, ini saya mau jelasin. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atau tanda penyertaan seseorang atau badan usaha atas suatu perusahaan tertentu. Nah, itu teman-teman pengertian dari saham tersebut. Nah, saham juga mempunyai jenis-jenisnya loh. Apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada yang namanya saham biasa atau common stock. Common stock atau saham biasa ini adalah tanda penyertaan modal seseorang atau instansi dalam suatu perusahaan, teman-teman. Gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya saham preferred atau preferred stock, yaitu penyertaan modal atau kepemilikan perusahaan pada tingkat terbatas. Nah, walaupun mereka mempunyai hak atas penyertaan tersebut, tapi tetap masih ada terbatasnya ya, teman-teman gitu. Nah, apakah jenis-jenis saham cuman ada dua itu aja? Enggak ya teman-teman. Ada lagi nih, saya mau ngasih tahu beberapa jenis-jenis saham selain yang tadi saya sebutin. Yang pertama ada growth stocks. Apa sih growth stock itu? Jenis saham ini berarti saham yang memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan rata-rata, teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya cyclical stocks. Nah, cyclical stocks ini berarti saham yang pertumbuhan pendapatannya sama atau di bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, teman-teman. Yang ketiga, yang berikutnya ada defensive stocks. Berarti yang keempat ya ini ya, defensive stocks. Berarti saham yang secara umum bertambah pendapatannya pada rata-rata atau di bawah rata-rata. Berarti saham yang punya harga pasar saham lebih kecil dari nilai bukunya. Gitu teman-teman. Nah, yang terakhir ada yang namanya aggressive stocks. Aggressive stocks ini yang saham yang berarti yang memiliki resiko tertinggi. Aggressive stocks ini adalah saham yang mempunyai resiko tertinggi ini teman-teman dari yang lainnya gitu. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Pengertian obligasi, apa sih obligasi itu? Obligasi adalah suatu kontrak tertulis jangka panjang yang dapat dipindahkan. Obligasi adalah suatu kontrak tertulis jangka panjang yang dapat dipindah tangankan tentang transaksi pengakuan utang disertai ketetapan sejumlah bunga yang akan dibayar secara periodik. Jadi apa ya? Jadi kontrak yang tertulis ini sudah ada perjanjian secara periodiknya nih, jangka waktunya sudah diperjanjikan gitu. Jenis-jenis obligasi. Kolateral adalah obligasi yang jika perusahaan tidak dapat membayar sejumlah uang dengan nominal yang telah ditentukan, perusahaan tersebut menyediakan aset milik perusahaan sebagai jaminan. Yang kedua, debunture, yaitu obligasi yang jaminannya berupa tingkat ekuitas perusahaan. Ketiga, subordinat debitur, yaitu obligasi yang memiliki risiko tinggi.
Yang keempat, obligasi pendapatan, yaitu obligasi yang tidak dijamin oleh aset. Perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar bunga secara periode kepada pemegang obligasi. Yang kelima, obligasi hipotek, yaitu obligasi yang dijamin dengan aset tertentu dan biasanya disebutkan secara jelas, contohnya tanah atau gedung. Reksadana atau mutual fund adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun data dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Reksadana ditunjukkan untuk investor pemula yang ingin berinvestasi pasar modal. Indeks berjangka atau indeks futur. Indeks berjangka merupakan salah satu bagian dari perdagangan berjangka future trading yang bertujuan sebagai sarana melindungi nilai terhadap investasinya. Melindungi nilai investasinya dengan memesan kontrak beli atau jual terlebih dahulu terhadap suatu produk efek dengan harga saat ini. Tetapi, keputusan transaksinya dapat dilakukan di kemudian hari.